Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi seputar job desk saya sebagai admin piutang. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya sekitar 5 tahun ke belakang saya adalah admin gudang ya teman-teman, dan baru Februari 2025 kemarin saya baru di rolling menjadi admin piutang. Nah, kemarin ada komentar dari seseorang ya di video saya yang ini terkait seputar job desk admin piutang ya teman-teman. Ya mungkin di sini saya akan sharing yang simpel-simpel aja ya teman-teman ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa di video yang berikutnya ya teman-teman, kalau saya ada waktu. Oke, langsung aja ya. Jadi job desk saya tuh kalau pagi ya teman-teman, dimulai dari datang tuh yang saya lakukan adalah melakukan serah terima faktur kredit. Yang dimaksud dengan serah terima faktur kredit adalah menyamakan fisik faktur yang ada di fisik ya teman-teman, fisik fakturnya kertas yang udah kekirim ya, faktur barangnya udah jadi faktur tagihan, disamain dengan yang ada di sistem. Jumlah yang ada di sistem itu wajib sama dengan jumlah fisik. Nah, proses ini ya kurang lebih 1 jam ya teman-teman, karena saya juga harus menstempel si kertasnya ini ya. Tujuannya apa? Stempel ini tujuannya jika tokonya udah jatuh tempo dan belum bayar, nah setiap nggak bayar itu ataupun setiap titip bayar atau cicil itu harus disertakan di bekas stempel itu. Jadi kan stempel itu membentuk sebuah format gitu. Nah, tujuannya format itu untuk menulis jika misalkan sudah jatuh tempo tapi tokonya nggak bayar, tulis tanggal sekian datang ke toko itu, alasan nggak bayarnya kenapa, dan kalaupun misalkan dia bayar cicil dituliskan di situ. Job desk saya selanjutnya adalah melakukan netting atau melakukan potong retur. Jadi bersamaan dengan kiriman barang toko yang kredit ataupun yang cash, itu biasanya toko juga melakukan retur barang jika ada barangnya harus diretur. Nah, retur barang ini harus dipotongkan sebelum waktu tagihan itu datang. Jadi misalkan kirimannya hari Rabu. Nah, hari Kamisnya saya harus melakukan potong retur itu, karena ketika disiapkan nanti tagihan, ketika faktur itu mau ditagihkan minggu depannya, si fakturnya itu udah kepotong sama returnya. Dan proses potong retur itu pun kalau lagi banyak returnya bisa 1 jam 2 jam ya teman-teman. Proses selanjutnya adalah menyiapkan tagihan. Nah, ini menurut saya proses yang lumayan tricky juga ya teman-teman. Memang secara bosnet itu disiapkan otomatis ya, tapi kekurangannya si bosnet ini nyiapinnya kayak terkesan asal-asalan ya, perlu diedit lagi sama kita. Nah, proses nyiapin tagihan ini, proses ngedit tagihan ini si toko A apakah ke sales A atau sales B, sekarang giliran si sales A tuh ke jalur yang mana. Nah, proses ngedit faktur A disimpan di mana tuh, nah itu yang lama ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan salah naruh faktur itu bisa jadi problem yang menghambat proses suksesnya penagihan ke toko ya teman-teman. Karena misalkan fakturnya harusnya dibawa oleh sales A tapi ternyata ada di sales B, si sales A nagih ke toko mau bayar karena faktur fisiknya nggak ada, akhirnya nggak jadi bayar, akhirnya fakturnya jadi overdue dan orderan pun tidak dapat. Jadi gara-gara kesalahan kita akhirnya proses salesman ke toko tuh jadi terhambat gitu. Itu proses yang saya lakukan dari pagi sampai duhur. Dan kalau masih ada waktu biasanya saya melakukan opening faktur minimal 2 sales ya teman-teman, karena secara KPI untuk mencapai minimal target itu sehari minimal 2 sales yang di opening faktur fisiknya. Dan satu salesnya itu rata-rata ya kurang lebih 100 faktur. Jadi kalau 2 sales berarti 200 faktur yang dihitung tiap harinya. Ya kurang lebih itu ya teman-teman job desk saya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and comment. Please subscribe sebagai bentuk support untuk channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.